Fasakat, ya Allah. Ya, Al-Imam Lais pernah berkata bahwa Imam Lais itu punya saudara, tinggalnya di Iskandaria. Karena Imam Lais ini tinggal di Fustat, ya di Qahirah sekarang. Jarak ke Iskandaria mungkin 350 meter ya, kilo maksudnya. Lalu kemudian ketika saudaranya mendatangi Al-Imam Al-Lais, maka dia berkata, aku orang yang selalu menghadap kepada Tuhanku. Maka ditanya oleh Imam Lais, kalau hatimu bersama Allah terus, apa faedah dari iqbalmu itu kepada Allah? Fasakat, maka diam. Karena orang yang hatinya iqbal ala Allah, itu akan keluar hikmah di dalam hatinya. Ya, itu pertanda bahwa jika hati itu ya muqbilan ala Allah azza wa jal, maka mestinya dia selalu mendapat berita sami'a ya, min hatif ilahi, jika memang hatinya mukbil. Itu sebab Al-Imam Ibn Arabi itu pernah berkata, orang yang boleh bicara tentang Allah, mereka yang mendengar sendiri dari Allah, yang hatinya menghadap, maka apa yang dikatakannya hak. Ya. Orang yang diizinkan bicara kalam, maka adalah orang yang diizinkan mendengar. Dan orang yang menghadap dari Allah, orang yang menghadap hatinya kepada Allah, maka salah faidah hikmah ya, akan selalu muncul dalam hatinya. Maqala al-Imam Lais, al-'abdu idza aqbala 'ala Allah bisidqil wafa. Nah ini. Yamudduhu Allah bi fawaid lam takhtur 'ala qalbi bashar. Seorang hamba jika hatinya menghadap kepada Allah dengan betul-betul wafa. Sidq adalah betul-betul. Sidq. Al-wafa. Ya. Loyal dan setia. Maka Allah akan ulurkan berbagai faedah yang tidak pernah terlintas dalam hati. Orang dalam agama membaca agama dari teks kering, ya, dan hatinya kotor, ya, maka tidak akan ada madad Rabbani itu di dalam hatinya. Gitu. Tapi jika bersih, maka apa yang dikatakannya ya, sesuatu yang tidak terlintas, tetapi hati menerimanya. Karena apa yang dikatakannya fitrah. Ya, apa yang dikatakannya fitrah. Wa kana sidna Yahya ibn Mu'adz rahimahullahu taala yatakallam zata yaumin fasaha rajulun fi majlisih wa mazaqa thawbah faqila lahu ma taqulu fihi qala kalamu ahli al-ma'rifah kullama naba'a min aini sirril wahdaniyah qara'a qalbal muhtariq bi nirani syauqi wal mahabbah fatalashat an sahibihi sifatul insaniyah. Ya Allah. Sidna Yahya bin Mu'adz suatu hari dia bercerita, berkata, ceramah. Maka ada seorang di majelisnya terus teriak dan merobek-robek bajunya. Lalu ditanyakan, kenapa? Emang? Ya. Apa yang engkau katakan tentangnya? Maka Imam ya, Sidna Yahya menjawab, ucapan ahli ma'rifah ketika datangnya ucapan itu, sumbernya itu apa, ucapan itu datang dari sumber sirril wahdaniyah, ya, dari dalam wahdaniyah, dari ketauhidan, ya. Kalau dalam konteks
maratibus sab'ah, ya, dari martabat, konsep martabat 7. Itu adalah ya, min sirril haqiqatil Muhammadiyah. Dari rahasia hakikat Muhammadi. Lagi-lagi ya, berkaitan dengan sifat-sifat yang mulia di dalam hati. Jika di hati, di jiwa seseorang memiliki akhlak-akhlak mulia, itu adalah akhlak Tuhan. Artinya sifat Allah yang baik-baik itu semua sifat Allah. Ya. Maka itu adalah sirril wahdaniyah. Maka hati qara'a, yakni berdegup, nabadha, ya, berdegup, berdetak-detuk, berdegup-degup. Hati seorang yang dibakar dengan api kerinduan dan cinta. Orang yang hatinya penuh cinta dan rindu kepada Allah, ketika mendengar perkataan kalam ahlil ma'rifah, maka dia akan berdetak-detak. Seperti orang lagi demen ngedengar puisi cinta. Ya, ketika orang sedang mabok-maboknya kasmaran, lalu mendengar bahasa cinta yang bersih dan jernih, bagaimana dia tidak teriak? Semua orang bercinta, mendengar puisi-puisi cinta bahwa itu cerita dirinya. Maka seorang yang mencintai Allah, isi Al-Quran adalah cerita dirinya. Khuluquhul Quran. Nah, maka kalamul arifin isinya adalah cinta. Maka orang yang sedang cinta dan dimabuk rindu, maka akan berdetak. Maka patalashat sifatul insaniyah, maka sifat kemanusiaannya talashat. Apa talashat? Hilang, hancur. Ya. Yang ada adalah sifat-sifat rabbaniyah. Dia merasakan keagungan sifat Allah yang telah menciptakan dirinya. Semua dirinya adalah cipta. Cipta itu kan datang dari ilmunya, ilmu Allah. Dan isi ilmu itu adalah ya, berbagai kekuasaan, kehendak. Dan tentunya adalah sifat-sifat yang baik-baik. Ya, dan kita adalah jelmaan sifat-sifat itu. Nah, maka kalamu ahlil ma'rifah itu makanannya adalah ahlil mahabbah. Ya, hati yang sedang cinta. Kalamul muttaqin bimanzilatil wahyi. Allah. Ya. Perkataan orang-orang muttaqin itu sama dengan wahyu. Ya, sama dengan wahyu. Dulu para nabi, para anbiya di zaman Bani Israel, ya, dia mendapatkan syariat itu kecil. Maka apa yang dikatakan oleh mereka hikmah. Seperti para aulia menulis-nulis hikmah, begitulah para anbiya dulu berkata kepada manusia. Ya, karena wilayah itu adalah sumbernya dari nubuwah. Maka al-ulama warasatil anbiya. Para nabi dulu bicara kepada umatnya apa kalau syariatnya sedikit? Ya, salatnya hanya 2 rakaat. Ya, tidak ada zakat. Ya, yang detail seperti di kita. Tidak ada haji. Ya, kebanyakannya hanyalah tauhid. Ideologi ketuhanan saja. Ya, maka apa yang dikatakannya tentang Tuhan? Tentu hikmah. Seperti orang-orang sufi berbicara. Karena itu waris. Ya, waris. Mereka para aulia yang mempunyai sifat-sifat itu, ya, mereka mengerti, ya, tentang
jati diri ma'daniyah ya para anbiya itu. Ya, karena mereka bukan wilayah para kewalian, kenabian bukan bicara tentang tubuh, bukan bicara tentang badan, tetapi tentang rohani, tentang sifat. Seperti seorang muda belum menjadi bapak, mana ngerti bahasa bapak, kamus bapak. Apa semua persoalan bapak ketika dia jadi bapak, maka cerita bapak sejak zaman Nabi Adam pun dia paham. Yang namanya bapak ya begitulah romantika kehidupannya, seluk-beluk kehidupannya. Ya. Bapak itu bukan nama fisik, tapi nama jiwa. Ya. Nah begitu juga aulia wal anbiya. Orang yang memiliki sifat-sifat itu, sifat-sifat akhlak, sifat-sifat mulia, dia seorang wali. Maka dia mengerti tentang bahasa anbiya. Apa yang dikatakannya bersumber dari sumber yang sama. Wazarat kalimatun ala lisani ba'dihim faqila lahu man haddatsaka bihadza qala haddatsani qalbi an fikri an sirri an rabbi. Ketika mengalir dari lidah sebagian para muttaqin, maka ditanya, dari mana itu kamu dapat kata-kata itu? Siapa yang ya. Mereka nggak merenung. Kalau para filosof itu kan merenung, ya diperas-peras. Ya. Kalau kering kagak keluar air. Ya. Maka dulu Sayyidina Imam Al-Ghazali dia membaca hadis bahwa orang ikhlas 40 hari maka akan keluar hikmah dari mulutnya, bersumber dari hatinya. Saya ikhlas Setelah ikhlas dia coba keluarkan itu, dia coba peres lah katakan, nggak keluar airnya. Karena ikhlas dia ya li ajlil hikmah itu. Karena ingin mendapatkan hikmah, baru dia perbaiki lagi. Ya, bahwa ikhlas itu karena Allah saja, bukan karena yang lain. Setelah dia mengerti bahwa ikhlas itu karena Allah, maka keluar. Ya, tanpa dipikir lagi. Sama seperti dulu yang dilakukan oleh Sidna Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Juga beliau bercerita tentang ya, bagaimana dia mengeluarkan hikmah. Ya. Sekarang maka ada dikenal Al-Hikam lil Imam Al-Haddad rahmatullahi alaih. Dia pun awalnya begitu. Dia belajar semua kitab-kitab Quran, hadis, dia hafal, dia baca kitab-kitab ulama. Lalu dia coba keluarkan, tidak keluar. Tapi kemudian dia lupakan ilmunya, dia bersihkan hatinya. Dia mujahadah. Ya. Kemudian dia suluk. Keluar tanpa direncanakan, tanpa dipikirkan. Itu hikmah. Jadi hikmah itu bukan renungan. Renungan capek. Ya, kayak meres kain kering. Ya, enggak keluar air. Robek bisa. Itu disebut tadi mafalis. Ya, tapi mereka tidak. Ya, terus hikmah itu mengalir an qalbi. Ketika ditanya siapa yang bicara, hatiku bicara dari pikiranku, dari dalam hatiku dan dari Tuhanku. Maka di dalam tasawuf ada istilah mukhatabah, mukaalamah. Ini bagi di luar sana dikatakan ada syirk, bid'ah. Ya, lah itu adalah mukhatabah. Mereka berdialog dengan Allah. Sederhananya begini, kita terkadang mau melakukan keburukan, ya, mau melakukan keburukan. Kalau masa kecil kita ada pendidikan baik, ada mengecap ilmu agama, mungkin ketika besar, ketika kita melakukan, maka ada teguran dalam diri kita ini. Jangan kayaknya jelek deh. Itu kira-kira siapa yang ngomong? Ya, tiba-tiba, wah kayaknya ini gini-gini. Siapa yang ngomong sama lo kan? Ya hati kecil gue mengatakan, kenapa kecil? Ya karena kebangetan jauh, nggak ketangkep. Ya, kalau para aulia jangan nggak ada lagi bahasa Arab hati kecil, nggak ada.
Kenapa dikatakan hati kecil, hati yang jauh banget tuh, yang kagak kedengeran, sampai kagak bisa kita laksanakan saking kecilnya. Karena yang gede suara apa? Suara nafsu sama suara setan. Gede banget itu mah, sampai pengang kuping kita ya, sampai jelas banget petunjuknya tuh. Gampang lagi melaksanakannya. Tapi yang benar-benar itu ada di hati kecil. Para wali tidak, itu yang besar. Ya. Itu sebab setan dari jin ya, itu menggoda para wali bisa capek. Capek banget gue godain kagak bergerak. Capek dia. Ya. Kalau kita capek juga iblis. Mau be dia gue capek dah gitu. Orang ada perlawanan gak sedikit, ini mah kagak bisa katanya. Ya. Iblis baru kepalanya begitu kayak udah ayo katanya, wah, belum ngomong. Ya. Belum ngajak baru begini aja udah ya siap. Ya itu kena lemah. Itu sebab begini, kita menganggap bahwa kita sudah ridho, kita sudah sabar, kita sudah ikhlas. Belum. Apa yang kita pahami dari perintah ridho, ikhlas, dan kita mencoba melakukannya, sebenarnya itu sedang mujahadatun nafas. Semuanya kita ini di bawah mujahadatun nafas. Pengen ridho, kagak ridho lah, kan itu perlawanan. Kenapa? Karena nafsu. Kalau sudah menang dengan nafsu, timbul sifat ridho, kagak pakai mikir. Orang kalau punya sifat dermawan mikir, kagak, ngucur baik. Ya, itu. Nah kita ini semua salat mujahadatun nafas, puasa mujahadatun nafas, nyari nafkah mujahadatun nafas. Yang katanya kita, gua sabarin itu mujahadatun nafas. Ya, ilmu pikiran kita aja mengatakan gue sabarin. Makanya begitu kita menyabari orang, kemudian orang mengingkari, kita ngajog. Ngajog gue nyabarin lu katanya. Masa sabar ngajog. Ya. Jadi bahasa agama itu sudah tidak betul pada orang yang tidak merealisasikan agama itu di jiwanya, di hatinya. Ya. Karena semua agama itu lisan, ucapan, dan nusus, teks. Itu sebab ribut melulu. Ya, berantem melulu. Belas ini takbir, belas ini takbir. Ya. Jadi perang takbir. Ya. Saya bingung, orang baru ceramah takbir. Ngapa? Lah nggak ada apa-apa main takbir baik. Aduh. Majnun. Ya. Fa isnadul hikmah wujuduha wa hiya dhalatul murid. Nah, hikmah itu bagi kita sesuatu yang perlu dicari. Seperti benda yang hilang. Wa hiya dhalatul mu'min, yani kadhalatil lil mu'min, ya. Seperti sesuatu barang yang hilang yang perlu kita cari. Karena itu milik batin kita. Coba orang lelaki kalau lagi nyari bini, nyari apa katanya? Nyari jantung hatiku. Emang ada jantung yang jalan? Ya. Wah, ada jantung demplon katanya. Masa jantung? Ya. Karena itu adalah sesuatu yang akan menjadi milik kita, pelengkap kita, menyempurnakan kita. Seperti itu juga hikmah. Ya. Kita punya rohani. Nah, rohani itu adalah sumber berita tentang Allah yang akan kita dengar dari dalam hati. Maka ucapan itu hikmah. Maka tadi disebut itu bimanzilatil wahyi. Ya, ilhamul arifin. Ya. Itu sejajar dengan wahyun nabiyyin. Dengan wahyunya para nabi. Dari sumber yang sama. Dan bagi kita para muridin itu dhalatuna. Ya. Haitsuma wajadaha akhadhaha. Dari manapun dapatnya dia ambil. Fala yubali min ayyi wi'ain kharajat.
Khudil hikmata min ayyi wi'ain kharajat. Ya. Nah, seorang murid, seorang yang punya mahabbah, ya, punya syauq, ketika dia mendengar kalam rohani itu diucapkan dari siapa saja dia menjerit. Maka banyak kisah seorang wali, dia mendengar syair yang dibaca oleh seorang perempuan, ya, mungkin dia berbicara tentang cinta syahwat, ya, tetapi begitu dia mendengar kekasihnya adalah Tuhan, kekasihnya adalah Allah, maka mereka mengatakan setiap orang punya Laila, ya. Siapa Lailanya? Ya, adalah Allah Subhanahu wa Laila adalah simbol kekasih. Wa bi ayyi lisanin nataqat, dari lidah siapa saja yang mengucapkannya. Wa min ayyi qalbin nuqilat, dari hati mana saja dia nukilkan, dia pindahkan. Au ala ayyi haitin kutibat, ya, di batu apa saja ditulis. Aw min ayyi kafirin sumi'at, dari siapapun yang dia dengar. Ya. Itu wujudnya hikmah itu dhalatu, ya, al-murid, ya, dhalatu as-salikin. Ya. Maka itu sebab seorang jika jalan menuju kepada Allah dan dia punya syauq kepada Allah, maka dia selalu, ya, mendapatkan hikmah. Hakim yakhtarul hikmah. Wa qad warada man arada an yu'tiyahu Allahu ilman min ghairi ta'allum wa hudan min ghairi hidayah falyazhad fid dunya. Ada, ya, satu ungkapan yang datang dari orang-orang sufi bahwa barang siapa yang ingin diberikan oleh Allah ilmu tanpa belajar, hidayah, ya, huda, ya, tanpa hidayah, petunjuk tanpa hidayah, maka berjuhudlah kepada dunia. Ya. Zuhudlah di dunia, artinya hilangkan keinginan dalam melakukan apa saja untuk imbalan dunia. Ya. Dan janganlah tujuan sesuatu dunia. Artinya orang-orang ahli zahir selalu mengajak orang untuk melakukan ibadah, ujungnya dunia. Ya, ujungnya dunia. Dia tidak punya perhitungan sama sekali, tidak punya prediksi sama sekali tentang kerohanian. Anda jika puasa ramping, jadi puasa karena ramping. Anda kalau memberi sedekah nanti Anda kaya. Jadi terus itu orang dibawa ke dunia lagi, ke dunia lagi. Orang kalau pulang pergi haji hartanya nanti pulang kepulangan itu. Ya, stop. Orang nggak perlu ditambah-tambah materialistiknya itu. Sedangkan orang ingin mempunyai rohaniat itu mesti seluruh ibadahnya lillah. Ya. Seluruh ibadahnya lillah. Lalu kena ada ungkapan yang selalu begini. Ya, harus imbang dunia dan akhirat. Saya tidak paham bahasa itu, apa maksudnya? Harus seimbang dunia dan akhirat. Makanya doanya selalu ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya. Sedunia Arab nggak ada doa itu ditutup dengan itu, nggak ada. Ya. Dan di Indonesia juga mungkin tidak semua, kecuali yang Islamnya selebritis. Ya. Katanya itu disebarkan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah, kaya, wa fil akhirati hasanah, surga. Kaya dan surga. Jadi nanti
ajarannya, pergi haji, pulang kembali duitnya, puasa, ramping, sehat, segar buger, awet muda, zakat, sodakoh, akan kaya, akan kepulangan hartanya. Jadi diajak untuk melakukan ibadah kebaikan itu adalah demi kesenangan dunia. Padahal kita perlu kepada bagaimana menghadapi takdir Allah tentang dunia ini. Perlu menyabari, mensyukuri, meridhai, mentawakali. Perlu itu. Dan rohani ini Allah akan berikan dari ibadah dan amal soleh kita karena Allah. Haji karena Allah, sedekah, zakat karena Allah, puasa karena Allah, semua karena Allah. Maka Allah akan bangun rohaniah kita. Pada gilirannya kita hidup dengan rohani itu, dengan akhlak itu, mampu menghadapi miskin, kaya, susah, senang, bangkrut, dan terus berusaha, tidak berhenti, ya, karena sebagai khalifah di bumi ini menjalani perintah Allah. Yaitu jadi berbeda bahasa tasawuf. Akhirnya, oh itu mah tasawuf ini. Nah, itulah ketika sudah, ya, orang menuntut ilmu dan meninggalkan tasawuf, menjadi ulama besar tapi tanpa tasawuf. Jadi ada seperti pertentangan. Jadi ketika mendengar orang sufi berkata begini, hada sufi, ya, itu kan sufi, tapi kita loh, paling yang husnudzon itu kan terlalu tinggi lah, kita nggak mungkin lah tercapai, ya, itu jahil. Ya. Ada lagi yang lebih hebat, itu kan nabi katanya, lu siapa? Lah, kudua. Nggak boleh meskipun kita kagak bakal sama dengan nabi, nggak boleh, tapi ya artinya nggak bakal sama, nggak boleh ngomong itu kan nabi. Ilok kita lah. Terus kalau bukan semuanya idolanya, kalau bukan nabi siapa lagi? Itu bahasa-bahasa yang materialistik, kering dari hikmah rabbaniyah, kering dari madad rabbani, bahasa-bahasa itu, ya. Karena semua dia melakukan dakwah komersil, ya, pendidikan komersil, ya. Hatta majlis zikir juga komersil. Wa inna lil hikmati ahlan wa zamana. Memang hikmah itu ada pakarnya, ada orangnya, dan ada masanya. Wa qad madha zamanuha wal aktsaruna min ahliha, ya Allah. Ya, zamannya sudah berlalu dan banyak juga orang ahlinya berlalu. Walaisa alaina illa atharul musibah. Ya, sekarang yang menimpa kita adalah kesan dari musibah itu. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Artinya bukan tidak ada orang di sekarang, bukan tidak ada, tetapi orang meninggalkannya jadi seolah-olah tidak ada. Coba tidak sedikit orang mengatakan zaman sekarang nggak ada yang namanya mursyid, nggak ada yang namanya itu dulu di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Loh, dia kira itu bijak ucapan begitu, tidak. Justru itu lemah tauhidnya. Ya. Kita sudah terangkan bahwa wilayah itu, kewalian itu adalah ruhaniyah, bukan jasadiyah, basyariyah. Zahiriyah bukan, tapi batiniyah. Kita ini akrab sama orang, maaf, yang satu hitam, yang satu putih, tapi kenapa akrab? Yang satu tinggi, yang satu pendek, kenapa akrab? Yang satu jelek, yang satu ganteng, kenapa akrab? Karena sifat jiwanya sama. Ya. Bahkan yang sama-sama ganteng bermusuhan, karena yang satu bagus, yang satu jelek. Jiwanya. Jadi orang mengenal karena jiwanya, orang dekat karena jiwanya sama. Baik dan buruknya.
Kita sama bini nggak cerai-cerai, kenapa? Itu karena sama-sama malas, sama-sama cules. Gitu. Coba kalau beda, ya, artinya kesamaannya yang mempertahankan, karena lebih banyak dan mempertahankan kesatuannya, kebersamaannya. Utlubu masabih kalamil arifin qabla wafatihim. Ini adalah maksudnya, ya, jangan ditinggalkan mereka, karena kalau ditinggalkan mereka mati. Coba, ini satu problem ya. Susahnya menangkap kalam ma'rifah, kalam ahli ma'rifah. Kenapa? Karena banyak hijab. Hijab pertama nafsu. Maka kita untuk menerima perkataan mereka, ya, dan kita dapat mewarisinya, itu kita mesti melawan nafsu. Prosesnya seperti yang sering kita ceritakan. Mujahadatun nafas. Takhalli, tahalli, tajalli. Ya, itu prosesnya begitu. Tetapi hijab-hijab itu banyak. Ada hijabu zaman. Orang yang sejaman susah untuk menerima. Seumur susah untuk menerima. Sesaudara susah untuk menerima. Ya. Saya dulu melihat, katakanlah di kampung saya, seorang wali ngomel mulu. Kenapa? Karena di sekelilingnya adalah saudara dan itu hijab. Nganggap abang, adek, mamang, uak. Ya. Sedangkan mereka, artinya beliau yang memiliki hikmah Rabbani, madad Rabbani, ya, mempunyai amanah, ambil ini, tetapi dengan adab. Kalau tidak dengan adab, enggak dapat. Tapi tidak ada yang beradab dan tidak ada yang mendapat. Ya. Termasuk anak-anaknya. Akhirnya dia teriak-teriak dan tidak mendengar. Begitu wafat tidak ada warisnya. Susah, menerobos hijab itu susah. Seumur susah. Ya. Tetangga susah. Adek, abang, mamang, ponakan, itu hijab. Ya, al-qurbu hijab. Ya. Itu sebab banyak mereka, ya, menjauh agar bisa dijaga hurmahnya, ya, dan dapat beradab. Dua, al-hurmatu wal adab. Jika kita menjaga itu, maka kita dapat mewarisinya. Tapi jika tidak dijaga itu, hurmatul syaikh, hurmatul arifin, abadan. Biar hidup berdampingan 70 tahun, ya, la yastafidu syai'an. Tidak akan mendapat faedah sama sekali. Ya. Memang makanya dikatakan di dalam buku-buku tasawuf, wilayah itu di dalam rohani, hijabnya jasad ini. Apa maksudnya hijabnya jasad ini? Ya, basar, tidur, makan, beristri, lapar, ya, berutang, diomelin istri, bersaudara, semua. Makanya di dalam salah satu kitab, ya, Sayyidina Imam Abdul Qadir Al-Jilani katanya, ketika Allah memilih seorang hamba untuk menjadi walinya, dimatikan ibunya, bapaknya, saudaranya, gitu, dijauhkan di antara mereka agar, ya, di dalam hatinya tidak ada pertimbangan kekeluargaan
Ya. Karena Allah menginginkan kekasihnya tidak ada di jiwanya kecuali aku. Coba, seorang kekasih nggak inginkan ada di dalam jiwanya orang lain. Tidak ingin. Ya. Bini, mau nggak di hati kita ada yang lain? Mau nggak, Bang? Mau nggak? Ya. Nggak mau. Begitu juga Allah tidak mau di hatinya ada selain. Dan keluarga itu pertimbangan yang ya. Nah ini itu sebab katakanlah dibuang rasa tidak enak itu. Dibuang hijab itu. Karena isi wilayah kewalian itu amanah. Seperti manusia, ya, para nabi itu kan manusia itu bashar, dikasih nubuah di dalamnya itu amanah. Maka lihat ketika Rasulullah mendapat izin untuk menyampaikan dalam bentuk risalah, didatangkan keluarganya dulu. Hai kaum, saya adalah Rasulullah, katanya. Wah, habis diingkari oleh keluarganya. Ya, angkara man angkar. Ya. Radiya man radi. Wa ahabba man ahab. Nah, seperti itu. Ya, karena dilihat basar. Dilihatnya basar. Ibn Abdillah. Yamsi fisyuk. Gitu. Punya utang. Ya. Dilihat jalannya nggak napak di tanah. Dia pengen wali jalannya ngambang kayak apa? Kayak kuntilanak. Gitu. Kalau ditembak meleset, ditabrak meleset. Ya, itu khayalan gila itu. Ya. Maka lihat orang bicara tentang wali, selalu sebuah mughamarah itu apa bahasa anunya? Pengembaraan, ya, herodism, satriaan. Ya, wallahi itu jiwa sakit seperti itu, memahami din seperti itu, memahami wali itu marid. Ya, bersihkan dari itu. Jadilah hamba Allah. Ya, raditu billahi rabba wa bil islami dina. Ya, wa bi sayyidina Muhammad nabiyya wa rasulah. Sudah. Kita hamba. Hanya para aulia yang mencapai kehambaan itu. Nah, itu sebab utlubu masabiha kalamil arifin. Dapatkan, cari pelita kalam arifin itu qabla wafatihim. Ni'matan a'rafu syarfaha wa kamala fadliha. Wa inna makhtara Luqmanul Hakim, ya, al-hikmata li syarfiha. Cari pelita itu kalam arifin sebelum mereka tiada. Ya, itu adalah satu nikmat. Ya, yang mereka para arifin itu tahu kemuliaan. Ya, nikmat itu. Kesempurnaan, keutamaan nikmat itu. Itu sebab ya, Sidna Luqman al-Hakim, dia memilih hikmah ketika ditawarkan kerajaan, ditawarkan ini, dia memilih hikmah karena dia tahu kemuliaan hikmah itu. Maka dikatakan Sidna Luqman al-Hakim. Nah, hikmah ini satu nikmah, wahia burhanus siddiqin. Jika dari mulutnya keluar hikmah, itu dalil bahwa jiwanya siddiq. Wali. Bahkan wa nuzhatul muttaqin. Itu satu nuzhah, satu apa? Mana nuzhah di sini? كأننا نذهب إلى الجبل إلى الجبل نكون 3 أيام يعني هكذا
Hikmah itu seperti taman indah. Na'am Siti. Al-mutarjimah. Mufi Iskandaria Nuzha, rekreasi. Ya. Nuzha Malik Faruq. Sama Nuzha, tempat rekreasi. Jadi hikmah itu bagi dia adalah ya, kesenangan, ya, tamasya kalau kata kita, bagi orang arifin. Tapi kemana dia pergi? Ya, ke alam Rabbani, ya, yang tidak pernah terpikir oleh akal. Dan juga Firdausul Arifin Allah, itu surga. Makanya pernah Sidna Abdul Karim Al-Jili dalam salah satu kitabnya, dia jadi kalam beliau itu banyak lugus, ya banyak apa lugus itu banyak misteri. Ada di dalam kitabnya begini, aku pergi ke surga, maka aku lihat Plato dan Aristoteles itu ada di surga tingkat 2. Dan aku naik sampai tingkat 7. Dan dia hanya sampai di situ. Wah, akhirnya, wah ini orang gila ini ngomong pernah ke surga. Masa Aristoteles, Plato ada di surga? Wah, kafir, musyrik. Padahal dia sedang mengucapkan kata simbolik. Karena hikmah itu diumpamakan seperti rekreasi, seperti surga, Firdaus. Karena itu bahasa rohani, bukan bumi. Bahasa yang bersih, tanpa hawa, tanpa syahwat. Ya, bahasa yang abadi, bukan sementara. Ya, bahasa hakiki. Maka diumpamakan seperti surga. Seperti tadi dikatakan, banyak para hukama, ahli filsafat, kering. Gitu. Jadi diumpamakan surganya sampai tingkat 2 doang. Ya, enggak sampai tingkat 7. Ya, karena hikmah itu dari manapun keluarnya, tapi itu dari Allah. Min ayyi wi'ain harajat. Itu hikmah. Wa mirasun nabiyyin wal mursalin, dan waris para nabi dan para mursalin. Fatlubuha qabla dhihabiha. Carilah sebelum dia meninggalkannya. Masabihul anami bikulli ardi. Hubul ulama'u abna'ul kirami. Tala'la'a ilmuhum fi kulli wadin. Kanuril badri la habila ghamamin. Ya. Hikmah itu adalah pelita bagi manusia. Di negeri manapun. Yaitu para ulama sebagai orang-orang mulia. Di mana ilmunya berkilauan di setiap tempat. Seperti bulan purnama yang timbul tanpa ada awan yang menutupinya. Ya. Nah, ini kita sudah selesai berbicara tentang al-haya, ya, tentang malu. Tapi kemudian sarahnya kita pergi kemana jauh banget, ya, sampai hilang itu pembahasannya. Padahal membahas tentang malu. Karena malu itu ya sifat para aulia, para anbiya. Ya. Al-haditsu tasi', tabdilus sayyi'at hasanat. Akhbarana al-abdus salih as-siqatu Abu Ghalib Abdullah bin Mansur bi Jami' Wasit. Akhbarana Abu Abdullah Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn as-Sulami qala anba'ana Abu al-Hasan ibn Abi al-Fatah ad-Dariri al-Utsmani qala anba'ana Umar ibn Muhammad al-Muqri qala anba'ana Abdurrahman ibn Ahmad ibn al-Hajjaj qala anba'ana Ahmad ibn Muhammad ibn Abi Raja qala anba'ana Waqi' ibn al-Jarrah qala haddatsana al-A'mash anil Ma'rur ibn Suwaid an Abi Dzarr radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah bersabda, "Inni la a'lamu akhira ahlil jannati dukhulal jannata." Aku tahu persis ahli surga yang terakhir masuk surga. Wa akhira ahlin nari khurujan minha. Dan ahli neraka yang terakhir keluar meninggalkan neraka. Rajulun yu'ta bihi yaumal qiyamah. Ada seorang yang dihadapkan kepada Allah di hari kiamat. Fayuqal, maka dikatakan, ya, maka Allah berkata kepada malaikat, "A'ridu alaihi sighara dzunubih." Tunjukin dosa-dosa kecilnya kepada orang itu. Warfa'u anhu kibaraha. Juga angkat. Artinya tunjukin juga dosa-dosa besarnya. Fayu'radu alaihi sigharuha. Maka ditunjukin tuh dosa-dosa kecilnya kepadanya itu. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, "Amilta yauma kadza wa kadza kadza wa kadza wa amilta yauma kadza wa kadza kadza wa kadza." Fayaqulu na'am. La yastati'u an yunkir. Ya, enggak bisa mengingkari. Ya, ditunjukkan, ya, kamu ini dosa-dosa kecil doang, dosa-dosa kecil-kecil, ya Allah. Ya, kamu dulu melakukan ini tuh, ini di sini melakukan ini, tanggal sekian di sini, begini, di sini. Maka dia bilang, "Nah." Ya. Keterangan dalam hadis, semua itu ketika kita di akhirat itu, Pak, semua amal kita tahu. Di sini kan lupa ya. Ya. Kita melakukan dosa sebulan yang lalu lupa. Diingat-ingat udah. Tapi di akhirat itu ingat semua. Jelasnya itu seperti kita ngelihat ada videonya gitu, di setel di sana. Wa huwa musyfiqun min kibari dzunubih. Ketika ditunjukin dosa-dosa kecil, wa huwa musyfiqun min, yani khaif. Dia takut ya dengan dosa-dosa besarnya. Ya Allah, dosa kecil kayak gitu. Semua diunjukin tuh, dulu begini tuh kan, tuh begini. Hari ini di situ begini di situ. Ya. Akhirnya dia ketakutan, nungguin dosa besarnya itu bagaimana? Ya, nungguin dosa besarnya ditunjukkan kepadanya itu. Fayuqalu lahu fa inna laka makana kulli sayyi'atin hasanah. Allah. Lalu Allah bilang begini, tetapi semua keburukannya itu udah dihapus, udah diganti sama kebaikan, katanya. Fayaqulu, maka si hamba itu berkata, "Rabbi, qad amiltu asya'a la araha huna." Ya. Lalu si hamba itu bilang, ya Rabbi, saya melakukan keburukan kok nggak ada tulisannya mana, katanya. Ya. Kemudian Rasulullah bercerita ini, lalu Sayyidina Abi Dzar berkata, "Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi dhahika hatta badat nawajiduh." Ya. Kenapa Nabi ketawa? Karena gembira, itu umatnya. Orang ini umat Nabi. Di mana kita ini sebagai umat Nabi, banyak hasanah itu, kebaikan kita menghapus keburukan kita. Ya. Itu sebab bukan hanya taubat, orang di zaman Bani Israel taubat saja mesti bunuh dirinya. Ya. Kalau dosanya itu di bagian apa dia dosa, maka ya, anggota bagian itu yang dipukulkannya. Ya, itu pun belum tentu mendapat ampunan. Kita banyak selawat, banyak menghapus, mengganti dosa-dosa kecil itu dan diganti kebaikan. Ya. Maka Nabi tertawa sehingga kelihatan gerahamnya. Kemudian Nabi membaca, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat.
Mereka lah orang-orang yang keburukannya diganti dengan kebaikan. Ya. Di dalam tasawuf itulah sebetulnya inti dari agama ini. Apa? Berakhlak. Ya. Jika berakhlak, semua akan terhapus. Ya. Jika ibadah kita dengan akhlak dan muamalah kita dengan akhlak, ya, bahkan dikatakan tidak ada sayiat, yang ada hasanat. Hadal isfaq. Kenapa si hamba itu ketakutan? Isfaq inilah syai'un min asraril yaqini billah. Rupanya di dalam hidupnya dulu dia punya keyakinan yang kuat kepada Allah. Isfaq itu halun min sultanih. Ya, satu suasana batin yang tumbuh dari kekuatan yakin itu. Yufrighuhu fi qulubi ahli al-ma'rifati bihi. Yang dituangkan oleh Allah, yakin itu ke dalam hati orang-orang yang mempunyai ma'rifat. Walihadal hadits syarif sya'nun jalil. Yumbi'u an karamin ilahi fawqa ta'biril lisan. Hadis ini betul-betul mempunyai makna yang kedudukan yang besar, di mana hadis ini memberitakan tentang kemurahan Allah, ya, yang susah diungkapkan. Ya. Kita punya yakin, punya itikan kepada Allah bahwa segala sesuatu dari Allah itu menjadi sesuatu yang mukjizat di akhirat. Maka dulu guru kami selalu berkata begini. Kami belajar di Al-Azhar dulu mengaji seperti ini. Guru kami mengatakan, ente ini para pelajar Al-Azhar keluar calon ulama, tahu nggak? Tukang dagang batotis, apa batotis itu? Tukang dagang kentang itu lebih mulia di sisi Allah dari kamu, katanya. Karena ketika dia rugi, dia kembali ke Allah. Ya, keyakinan dan menjadi hamba Allah itu jauh lebih besar daripada ilmu dan amal yang bertumpuk-tumpuk. Itu yang hilang bagi ahli ilm. Asrarul yaqin. Ya, itu yang hilang. Itu yang tidak menyangka bahwa amal sedikit, ya, menjadi agung. Ada kisah dalam hadis itu. Seorang yang duduk di mimbar yang tinggi dan para nabi juga ghibtah. Apa? Iri. Siapa itu? Nggak dikenal di dunia. Rupanya dia ahlul mahabbah. Ya, tidak ada orang yang punya mahabbah kepada Allah itu melainkan orang yang punya, ya, tauhid, yakin yang tinggi. Gitu. Itu. Ya'rifuhul 'arifun wa yazliqu bihil ghafilun. Ini yang orang-orang arif mengerti tentang keyakinan itu. Wa yazdadu khaufan minallahi bihi al-mufiqun. Dan keyakinan itu yang menambah takut, ya, orang-orang yang telah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis tentang keburukan diganti dengan kebaikan. Ya, keburukan diganti dengan kebaikan. Seperti yang Rasulullah SAW katakan itu. Atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ya. Ikuti keburukan dengan kebaikan. Kebaikan itu akan menghapus keburukan. Dengan taubat, dengan melakukan kebaikan, ya, akan menghapus segala keburukan. Sebagaimana akhlak buruk menghapus pahala kebaikan, maka akhlak baik akan menghapus keburukan. Lakukan segala sesuatu dengan adab dan akhlak.
Dan itulah yang nanti akan menimbulkan ketakutan kita itu, yang mengundang kasih sayang Allah, mengundang kasihan ya, dari Allah, dan itulah dihapus ya, dosa-dosa. Kita nanya, kok tulisan dosa-dosa ini kemana? Nggak ada itu. Ya, rupanya dihapus. Al-sinatu ahlil ma'rifah ayasadah man arada an yatakallama bilisani ahlil ma'rifah fayanbaghi an yahfaza adabi kalamih fala yakshif daqa'iqahu illa inda ahlih wa alla yuhammilal murid fawqa taqatih wa la yamna' kalamahu man kana min ahlih wa yakunu kalamuhu ma ahlil ma'rifah bilisani ahlil ma'rifah. Bahasa orang-orang arifin itu, maka dikatakan di sini, jika orang ingin berbicara dengan bahasa ahlil ma'rifah, maka adab pembicaraannya mesti dijaga. Tidak boleh dibuka secara detil kecuali kepada ahlinya. Dan tidak boleh membebankan murid di luar kemampuannya untuk memahami itu. Tetapi juga ya, tidak dilarang, tidak dihalang perkataan ini jika orang itu memang layak. Ya. Jika bicara kepada amatun nas, ya, bukan orang-orang yang salikin, maka tidak berbicara tentang daqaiq. Ya. Cukup diberi hikmah mereka akan mengerti. Tapi jika bicara detil, itu tidak boleh. Karena orang berbicara itu ya, berdasarkan akal mereka, berdasarkan kemampuan paham mereka. Persoalannya begini sekarang. Di Indonesia ini, ulama dulu, masyarakat dulu, banyak memahami masalah ilmu ma'rifah itu, apa yang disebut ilmu haqiqah. Nah kemudian ketika mereka wafat dan ganti generasi, nah mereka orang-orang yang bukan ahli ilmu mendengar perkataan itu, maka dibawa oleh mereka ya, dan disebarkan. Karena yang menyebarkan bukan ahli ilmu, ya yang menerima bukan ahli ilmu, dan akhirnya ilmu ma'rifat itu atau yang disebut ilmu hakikat tersebar di antara orang-orang awam. Yang disebut Islam abangan. Ya. Nah kemudian hakikat tanpa syariat, seperti itu. Ya. Mungkin para ulama yang hanya berkutat di dalam syariat fikih lah katakan, ya, tidak melihat bahwa di Nusantara ini banyak orang yang berbicara dan mengaku ma'rifat sebagai ilmu pamungkas. Saya sering menemukan di mana-mana itu, di Bantennya, di Cirebonnya, di Sumateranya, di Sulawesinya, di Kalimantannya, di Semenanjungnya, di Malaysia, di Thailandnya, di mana itu? Ya. Seragam. Ada kelompok daripada golongan awam, nggak ngerti tentang mubtada khobar, baca Quran pun nggak ngerti, tapi bicaranya hakikat. Ini katanya warisan leluhur. Ya. Buku-buku yang dulunya karangan karya ulama tentang hakikat itu dijadikan jimat. Ya. Sama Quran aja nggak ngerti dia. Ini kalau dibuka nih kitab sekarang dunia akan berubah. Ya. Dan para ulama nggak peduli dengan komunitas itu. Sementara orang akademis asik juga mengkaji
dianggap itu filsafat, hikmah-hikmah itu. Padahal bukan. Ya. Ini sumbernya jiwa hati, itu sumbernya akal. Nah, dari situ kita melihat bahwa perlu diperbaiki, perlu dijelaskan, perlu dipahami. Ya, saya dulu di Banten pernah didatangi oleh pimpinan abangan se-Indonesia. Ya. Ya, kalau beliau mendengar ya, terus ngelihat di YouTube, ya beliau nggak akan mengingkari itu. Rambutnya segini, panjang. Datang ke rumah di Banten sana. Ya, dia adalah pimpinan, dia hafal tuh kitab-kitab, Barencongnya Syekh Arsyad Banjari, kitab-kitab serat-serat apalah. Coba kan dalam film serat jiwa, itu kan jadi ilmu kanuragan. Padahal serat jiwa itu risalah anin nafs. Itu tentang ilmu tasawuf. Cuman diterjemahin ke bahasa Jawa, risalah kan serat, nafas kan jiwa. Serat jiwa. Ya, dia menggunakan simboliknya yang diterangkan secara filosof. Kemana-mana ngaco. Ya. Dikatakan itu ilmu jimat. Sekarang orang bicara untuk mengangkat, mengembalikan ya, kegemilangan masa dulu di buku, bukan di jiwa. Itu buku tulisan jiwa. Perbaiki jiwa itu, rubah jiwa, bukan ini buku jimat dibawa-bawa buku. Ya. Apalagi di Palembang bukunya nggak boleh disentuh. Setahun sekali diarak-arak sebagai arak jimat. Dipegang begitu, dicium, dibuka nggak boleh. Belum waktunya, nanti ada orang yang membukanya. Ya. Saya tanya, siapa yang membukanya namanya? Namanya Ibrahim. Aduh, saya Rohim, bukan Ibrahim. Ya. Udah saya Ibrahim lah. Gitu. Itu khurafat. Ya. Kalau di Cirebon bukan Ibrahim namanya, Muhyiddin. Makanya ketika saya sama beliau, ya, ada orang berbicara tentang buku itu, nanti ada Syekh Muhyiddin. Oh, ini Syekh Muhyiddin kita sudah datang. Ya. Berdua katanya dengan Syekh Ibrahim. Waduh, saya bukan Ibrahim kata saya. Itu sama itu. Ya. Warnanya itu sama. Kuning warnanya. Ya. Ya Allah. Jiwa. Bukan buku. Nah, ulama nggak peduli dengan itu. Maka kita masuk ke situ untuk menjelaskan. Stop khurafat itu, jangan sampai pindah ke generasi berikutnya. Jadi tidak sedikit di mana-mana orang melihat tuh menunggu mukjizat dari kitab ini nanti akan datang. Yang menjemput kitab ini, ya Allah, kitab ini buang. Jika orang punya marifat, bisa bikin 200 buku lagi. Ya. Nah, maka itu sebabnya ada beberapa ulama bicara tentang hakikat itu di orang-orang awam untuk membetulkan yang tersebar di antara mereka yang salah memahami. Tapi tetap ulama itu ribut. Dia melihat itu nggak boleh tuh. Ya. Contoh misalnya Al-Fakir menerangkan hikam Imam Ibn Athaillah. Diterangkannya dengan bahasa ahli ma'rifah. Itu ulama mendengar ucapan kita itu, keterangan ini ketinggian. Saya setiap malam ngaji di sini, ada saja ulama di sini. Masya Allah, ngerti apa orang yang hadir ini? Gara-gara dia nggak ngerti, itu menganggap antum nggak ngerti. Padahal emang nggak ngerti. Gara-gara dia nggak paham, waduh, ketinggian ini. Ya. Karena dia datang dengan penuh, merasa berilmu. Jika dia datang dengan tawadu, sebetulnya akan masuk ke ilmunya, menambah ilmunya. Dia datang dengan ulama.
dengan ustadznya. Ya, nggak dapat. Saya mengalami dulu, baca kitab, jongkeng-jongkeng baca kitab para wali nggak paham. Sebelum saya masuk ke tarikat. Sampai saya bilang dengan istri saya, jangan ganggu saya. Ya. Baca, dapang-dapang, penyesak dada nggak paham. Ya. Sampai kalau makan, dipaksa-paksa suruh makan nggak paham juga. Lalu saya datang ke guru, saya datang dengan ilmu, dengan rasa hebat lah. Ya. Kemudian guru saya melihat kesombongan itu. Apa dia bilang? Ta'al ya ustaz. Ya. Dihina. Ya. Ta'al ya ustaz. Gitu. Saya itu kayak dikemplang kepala saya. Ya Allah. Kirain manggil ustaz. Hormat, enggak tauhid. Ya. Seolah-olah lu sombong lu datang ke sini. Ya. Baru setelah kita buang 0, ya, kita dapat ya, minum sedikit-sedikit min ahli safa. Itu sebab ketinggian nih. Ya. Karena dia tidak datang dengan kosong dan tawadu. Ya, sulit untuk mendapat kalam ahli ma'rifah. Ya. Taib. Wa yakunu kalamuhu ma ahli ma'rifah bilisani ahli ma'rifah wa ma ahli safa bilisani safa. Itu orang ahli ma'rifah, jika ketemu ahli ma'rifah dia bicara ma'rifah. Jika bertemu dengan ahli safa, orang-orang yang sedang menjernihkan, membersihkan hatinya, maka dengan bahasa itu. Ketika dia bersama dengan ahli mahabbah, bilisanil mahabbah. Ma ahli zuhud, bilisani ahli zuhud. Dan bersama setiap golongan, wa ala qadri maratibihim wa manazilihim, wa qadri uqulihim. Ya. Katakanlah ala qadri uqulihim. Berdasarkan kadar akal mereka. Naam kulluha tatalasha inda zuhuri sultanil haq. Wa yanbaghi an la yuhaddits bihaditsin la yablugh aqlul mustami' ilaihi. Tidak boleh mengatakan yang tidak dapat dicapai oleh akal pendengar. Ya. Fayakunu dzalika fitnah, itu menjadi fitnah. Ini salah satu fitnahnya. Jika seorang bicara tentang ilmu hakikat bicara kepada orang awam yang baca Quran kagak tahu. Ya. Alif juga nggak tahu lempang bengkoknya. Tapi akhirnya bicara hakikat. Salah satu bahayanya lah apa? Dia akan kurang ajar kepada ulama. Itu bahayanya. Wah, ulama itu bukan ahli hakikat. Rendah itu. Itu salah satu fitnah ketika ya. Karena orang arif, orang yang mempunyai ma'rifatnya, jangankan melihat orang yang berilmu, ngelihat orang paling awam, paling maksiat, mulia. Karena setelah dia tahu, dia melihat semuanya adalah majla rabbani, majla ilahi, adalah tempat tajallinya Allah. Semua makhluk Allah, semua ciptaannya lah, katakan begitu. Tidak ada yang hina apapun. Itu salah satu fitnahnya. Sama saja orang dari agama ini hanya ilmu zahir saja, tetap saja menghina. Sama. Fa in aktsaran nasi jahilun istaghalu bi ulumi zawahir wa taraku ilma tashihid dhamair. Kebanyakan orang bodoh sibuk dengan ilmu zahir, meninggalkan ilmu untuk memperbaiki jiwa. Fala yahtamiluna daqa'iqa kalamil arifin. Maka dia tidak dapat apa yahtamilun itu? Ya. Tidak dapat memikul, memahami kehalusan kalam arifin. Kenapa secara realitanya orang yang bukan ahli ilmu, ketika sering dia mendengar kalam ma'rifah ini, cepat menerima karena hatinya terbuka dan dia merasa kosong.
Kenapa orang yang punya ilmu nggak masuk? Karena terus dia coba untuk dia ukur kebenarannya dengan standar ilmu yang dia miliki. Itu, oh nggak benar nih, nggak benar kata siapa? Kata paham dia itu. Wah, bahaya nih. Tuh. Coba kalau kosong nggak tahu, emang betul bahaya juga nggak tahu, nerima aja. Gitu. Maka ada ungkapan, ya, idza kunta amamal ulama falyahfaz lisanak katanya. Wa idza kunta amamal arifin falyahfaz qalbak. Ada ungkapan begitu kalam, ya, kalam sufiyin. Jika kamu berada di depan ulama, jaga lidah. Jika di depan para arifin, jagalah hati. Itu salah satu kegagalan mereka orang memahami tasawuf ulama karena ya, dia berikan standar kebenaran itu apa yang dia pahami. Jadi ketika dia dengar disesuaikan dengan ini, enggak. Ya, ketika orang sufi bicara tauhid, dia membaca tauhidnya tauhid ilmu akal, ya. Wah, ini enggak pas ini. Ya, enggak cocok ini. Itu sebab begini. Di dalam kitab-kitab yang diangkat oleh ulama itu yang mudah dipahami oleh akal dan itu yang qawi, yang kuat. Nah, ketika makna yang jauh artinya sedikit akal yang memahami itu dikatakan dhaif. Nah, kenapa orang-orang sufi mengambil yang dhaif-dhaif itu dari kalam ulama maksudnya? Ya, karena itu yang kuat menurut akal. Menurut jiwa. Nah, orang awam nggak mampu, maka yang diangkat ya, yang mudah-mudah. Ya, seperti itu logikanya. Baik. Lianna kalimatihim lahutiyah wa isyaratihim qudsiyah wa ibaratihim azaliyah. Walidzalika yanbaghi lil mustami' an yakuna ma'ahu as-sirajul ajali an yakuna ma'ahu as-sirajul azali wan nurud daimumi. Ucapan mereka lahuti, isyarah mereka kudsi, dan ibarah mereka azali. Apa yang diucapkan oleh mereka itu ya bukan bahasa materi nasutia, bukan bahasa fisik, undang-undang alam semesta, tabiah, bukan. Tapi dia berbicara asal dari ciptaan alam semesta ini, yaitu bahasa Tuhan. Ya. Kalau pada tanya masa, Pak, jangankan Islam, ya, itu di zaman Plato itu Aristoteles. Dari mana dia boleh memahami alam semesta yang disebut hikmah filsafat? Apa itu ilmu bukan dari Tuhan? Itu akalnya kan alatnya Allah yang berikan. Maka akal itu mampu masuk ya, keciptaan alam semesta ini dan mengambil berita tentang hakikat alam semesta ini, hakikat manusia ini, hakikat ketuhanan ini. Dan dia coba uraikan. Itu hikmah. Ya. Nah, para aulia menjelaskannya dari ilham. Gitu. Para arifin itu dari ilham yang warid dari Allah ke qulubul arifin. Itu sebab hakikat ini satu, cuman azwaknya berbeda-beda, bahasanya, terminologinya berbeda-beda. Taruhlah orang cinta itu kan tunggal. Cinta itu tunggal. Cinta laki-laki kepada perempuan, cinta itu tunggal. Cuma mazharnya apa mazharnya itu? Kotaknya itu jutaan manusia. Laki-laki mencintai perempuan.
yang mempunyai cinta itu jutaan, cintanya tunggal. Mau diucapkan dengan bahasa apapun, perumpamaan yang berbeda-beda. Kalau dia punya cinta, dia akan mengerti bahasa itu. Ya. Kalau enggak mengerti. Orang enggak punya cinta, mau bahasa Cibitung banget kagak ngerti. Orang lagi demen ngelihat burung berkicau-kicau berdua-dua, senyum dia, ngerti itu. Wahai burung, wah terus. Itu cinta yang bikin ngerti. Ya. Nah, maka bagi orang yang mendengar itu mesti punya pelita azali. Itu istilah azali itu artinya orang sufi itu tidak mau menyebut bahwa kebaikan itu dari dirinya, itu memang sudah dari Allah dari zaman dulunya. Sejak azalinya itu. Waliyul hal wa yuqalu lisanul hal afsah min lisanil maqal. Bahasa orang sering mengartikan hal itu perilaku. Perilaku bagi dia zahir salah lagi. Hal itu di dalam sini. Ya. Ada istilah afdhalul ilmi ilmul hal. Ini ilmu perilaku. Ya, bukan. Ngomong dengan perilaku itu zahir. Maaf, ngomong dengan tingkah laku zahir itu zahir. Hal itu batin. Ya. Tingkah asal jalannya nunduk, wah ini benar. Bukan. Jalannya nunduk tapi hatinya iblis. Bukan hal. Karena agama semua diterjemahkan kepada fisik. Nggak ada rohaninya. Nah itulah ulama sekarang. Hal itu suasana jiwa. Sabar punya hal. Ridho punya hal. Punya keadaan jiwa, suasana jiwa. Coba. Ada orang nungguin sesuatu. Di sini yang sabar, di sini yang nggak sabar. Lihat tingkah lakunya. Beda. Tapi yang untuk mengambil tandanya bukan perilaku zahir, batinnya. Ini ngaji kelamaan, kalau yang nggak sabar udah kelisek-kelisek aja. Coba yang sabar. Tenang. Nah, yang sabar itu punya hal sabar, punya suasana sabar. Tenang, nggak merongos mukanya. Ini yang merongos kelihatan yang nggak sabar. Ya. Itu hal namanya tuh. Nah, dakwah mesti punya ridho, mesti punya sabar untuk ngajak orang sabar, untuk ngajak orang ridho. Bukan dibacain kitab ridho sampai 10. Cukup yang ngajak punya ridho. Itu hal namanya. Ya, saya sering cerita, ibu-ibu pengen anaknya sabar. Diomelin aja. Sabar apa lu, Tong? Ya. Lama-lama, sabar, Tong. Kata dia mah itu udah ngajarin sabar bener. Padahal itu kan lagi mengekspresikan, bahkan memuntahkan jiwa yang tidak sabar itu. Artinya sedang ngewarisin sifat, ngedidik, ngebangun jiwa yang gak sabar. Begitu anak lahir gak sabar, lu siapa yang ngajarin? Lah ya emang gak ada ngajarin. Diajarinnya gak sabar mulu. Coba beri dengan sabar, sabarin. Dapat sabar dia. Ya. Nah ini namanya hal. Bahasa hal. Coba. Dulu saya mengaji bab warok. Wah, baca kitab warok. Pengen warok susah. Bersahabat dengan Syekh, dia ya, meninggalkan sesuatu karena warok. Ya Allah, lebih terasa. Nggak ngomong. Ya. Tapi kalau pura-pura nggak bisa. Saya sering cerita, misalnya ada ibu guru TK. Kebersihan itu kan akhlak. Ya. Kebersihan itu akhlak. Ada halnya di dalam jiwanya. Makanya dikatakan likulli maqamin halun. Setiap makom, artinya sifat akhlak, jadi karakter dia punya suasana di jiwanya. Dan dia hidup dengan suasana itu. Orang punya sifat bersih, punya suasana bersih. Dia cari yang kotor-kotor untuk dibersihin.
Karena punya akhlak bersih. Ini mah kalau kotor, siapa yang kotor sini? Orang nggak bersih dong. Ini namanya dia nggak punya akhlak bersih, cuman punya ide bersih. Ya. Kalau orang punya akhlak bersih, dia cari tuh yang kotor-kotor dibersihin. Kenapa? Karena dia punya sifat toharoh, nazofah. Nah, ibu-ibu ngajar TK anak-anak, buang sampah di tempatnya ya. Dikasih tempatnya. Ini anak-anak itu kotor, buang ya. Anak-anak ngikutin. Kata dia, sudah diajarkan kebersihan. Jangan menghayal. Yang membangun jiwa manusia bukan kita. Kalau kita mau kita bikin anak kita yang cakep dengan tampilan-tampilan, ajakan-ajakan bahasa yang bagus, langsung bagus. Kagak. Akhirnya dalam bahasa sosialnya tetap nurunin genetik. Lah kan ada genetik. Ya. Itu ilmu-ilmu sosial udah nggak berlaku. Artinya begini, sudah ada pun ilmu sosial, psikologinya, fisiologinya, ya, atau ilmu undang-undang, apa namanya, pidana, perdata, apa semua, tetap perlu tarbiyah. Nggak bisa memelihara manusia dari keburukan. Perlu rohani, perlu jiwa. Nah, anak itu ketika ibu gurunya bilang, bersih ya anak-anak, enggak bersih-bersih. Kenapa? Karena ibu gurunya di rumahnya jorok, modal, kotor. Itu mah karena dibayar dia nampil kebersihan. Begitu kata ilmu psikologi. Enggak bisa mendidik jiwa dengan jiwa. Itulah maka dikatakan lisanul hal absah min lisanil maqal. Ungkapan suasana batin dari sifat akhlak itu lebih didengar oleh jiwa daripada ucapan. Mau khatam berapa kitab? Makanya saya sering cerita dulu para ulama, ulamanya ahlul hal, ahlul ma'rifah. Ada orang dulu nggak ngaji, cuman ngebawain kitab, menyediain kopi, ngebersihin tempat guru, pulang jadi wali. Ngajinya dikit. Sekarang ngaji pagi, sore, malam, pagi, sore, malam, pagi, sore, malam, keluar jadi iblis. Karena dia nggak dapat makol, nggak dapat hal. Ya, makol itu ke sini, tapi hal ke sini. Ya. Sekolah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Ya. Omong kosong pendidikan. Faman radiya bil hal duna waliyil hal. Coba. Barang siapa yang ridho dengan hal, tapi tidak dengan si pemilik halnya, wali halnya, sora makhzulan anil hal. Ya. Maka makhzul daripada hal. Apa makhzul itu? Apa makna makhzul di sini? Khasara? Khusran. Ya, maka sia-sialah, rugilah, ya, kecewa tidak mendapatkan hal itu. Wa mahjuban andil jalal, tetap terhijab dari Allah. Ya. Kita mendidik, jangan merasa kita yang mendidik, Allah yang mendidik. Ya. Kita hanya menunjukkan sifat-sifat itu, kita sabari, kita ridhoi, kita maafkan, ya, kita ikhlaskan, kita, ya, baru jadi. Para aulia mengajar kita dengan ikhlasnya, dengan syukurnya, dengan ridhonya, dengan ihtimamnya, dengan sayangnya, dengan memaafkannya, dengan itu yang pindah ke kita. Ya. Itu sebab mereka baca kitab. Ya. Kitabnya apa? Keterangannya apa? Kitabnya apa? Keterangannya apa? Ini hadis. Hadisnya apa? Cuman diterangin dikit. 4 halaman ngelantur kemana-mana. Wa ayu dahsyah asad min dahsyatil arif. In takallama an halihi halak. Wa in sakata ihtaraq. Faman warada qalbuhu wa man warada qalbahu al-hadrah kalla lisanu wa man ghaba qalbuhu anil hadrah kasura kalamu. Allah. Ighfir lana ya Rabb.
keadaan seorang arif, mana yang lebih dahsyat dari keadaan mereka? Lebih menggoncangkan ya, dari keadaan orang arif itu. Jika berbicara tentang halnya halak. Sama juga begini. Orang lagi demen. Udah meledek. Apa meledek apa meledak? Udah meledak itu. Kalau meleduk itu keluar, kalau meledak udah ke dalam itu. Ya. Itu meledak habis meleduk gitu. Cintanya udah meleduk. Dia coba ungkapin, dia sendiri mendengar ungkapannya pingsan. Seorang arifin, orang yang katakan hubnya kepada Allah, lalu mengomong. Makanya saking dekatnya, ana anta wa anta ana, ujung-ujungannya begitu. Saya aku dan aku engkau. Ya Allah. Ya. Nah, sementara orang yang melihat dengan akalnya, wah, orang gila itu. Ya, ya orang gila di dunianya. Ya. Ini gila selain Allah, itu gila Allah. Ya, sama-sama gila. Dan sama-sama mengatakan gila. Dia, wah, para wali ngatain kita gila. Karena apa yang kita pikirin, kita kejar, kita selain Allah. Kita mengatakan dia gila itu orang. Ya. Gila Allah. Ya. Jika dia diam, ikhtaraq, terbakar. Orang demen nggak ngomong. Itu tadi meledak itu, kebakar itu udah. Maka bicara. Itu sebab mereka mengatakan, mereka jika sudah syuhud, letih. Ya. Sama juga begini, orang di depan demenannya terus dipuji-puji, kira-kira bagaimana tuh jadinya? Ada orang berduaan dengan kekasihnya, itu kekasihnya muji terus. Engkaulah seperti bintang, seperti bulan, engkau adalah ya, bidadari, engkau adalah ya. Apa yang terjadi pada dia? Para wali itu melihat isi alam ini penjelasan tentang dirinya. Ya. Dan dia syuhud. Meledak kan? Allah. Barang siapa yang datang hadrah Tuhan ke dalam hatinya nggak bisa bicara, nggak bisa, ya gimana, bahasa apa yang diungkapin? Itu sebab akhirnya apa mereka mengatakan? Ini dalam cinta umum, cinta syahwat. Ya. Jika engkau ingin tahu tentang cintaku, belahlah dadaku. Udah gak ada lagi dah. Ya, mau ngomong apa lagi gua? Belahlah dadaku. Ya. Engkau akan saksikan di sana namamu tertulis dengan tinta emas di hatiku. Ilok. Udah gak ada lagi tuh. Gak bisa udah. Artinya dia menggunakan bahasa apa yang untuk menjelaskan itu. Ya. Kita ngelihatkannya orang, dia ngelihatnya Allah. Bagaimana ngomongnya? Itu sebab di mata dia semua manusia mulia. Semua manusia adalah utusan Tuhan untuk dia. Musliman au kafira. Muslim atau kafir. Meskipun orang Perancis menghina Nabi, dia mengatakan Allah menegurku karena aku tidak muliakan Nabi. Ya. Orang kafir, ya orang-orang kafir itu la yaqra'ul Quran wa la yafhamul hadis. Ya, tetapi kita yang mesti menunjukkan sifat Nabi yang boleh dia baca. Itu sebab dulu Al-Imam Abul Hasan Syazili ketika ditanya tentang mu'alafat dia itu, mana ashabi kutubi? Ya. Nah, kita ini mestinya menjadi kutub Sidna Muhammad. Nah, agar orang kafir itu yaqra. Ya. Kutub Sidna Muhammad. Karena tidak melihat, maka dia menghina. Ya.
Seperti itu. Karena dia melihatnya tunggal yang menggerakkan satu Allah, mesti baik, apapun yang terjadi. Nah, sementara orang melihatnya adalah nusus, zahir. Ini, ya, itu sahih. Baik. Wa man ghaba qalbu anil hadra kasura kalamu. Nah, ketika hatinya jauh, hilang dari hadra, banyak omongnya. Ya. Para wali yang sudah penuh, diam. Nah, kita perlu kepada mereka berdampingan saja. Jadi, udah begitu. Ya, taib. Ad-da'i ila Allah yakunu hakiman. Qala Zunnun rahimahullah, ma ra'aitu muhaddisan fi qaumin yuhaddithuhum bi ghaflatin illa kana dzalika qaswah. Wa qala ba'duhum sukutul 'arif hikmah wa kalamuhu ni'mah. Ya, Sidna Zunnun al-Masri beliau berkata, aku melihat penceramah pembicara pada satu golongan. Ya, mereka berbicaranya dengan ghaflah. Apa yang terjadi? Membuat hati dia keras. Ya. Kata Zunnun, banyak orang ceramah tapi hatinya ghaflah. Yang terjadi? Dianya keras, makin keras. Ada lagi sebagian mengatakan orang arif diamnya hikmah, ngomongnya nikmah. Wa yuqalu laysa ala tahqiq bil ma'rifah man yuhadditsu bi hadisil ma'rifah inda abna'il akhirah fa kaifa abna'ud dunya. Ma takallamtu ma'a ahadin minan nas illa wa da'awtuhu ila Allah summa kalamtu. Berarti boleh jika kita ngomong hakikat, bicara kepada salikin, boleh. Orang yang di luar salik tidak boleh. Jangankan orang yang tidak berilmu, yang berilmu pun kalau tidak salik, tidak masuk tasawuf, nggak paham bahasa itu. Ya, karena dia bahasa nas. Contoh ada hadis yang orang sufi mengatakan itu hadis maknanya, bukan lafaznya. Apa? Ini orang sufi menyebutnya hadis karena maknanya benar, seperti takhallaqu bi akhlaqillah, ittasafu bi sifatillah. Berakhlaklah dengan akhlak Allah, bersifat dengan sifat Allah. Dibawa ke ahli ilm, bukan ahli ma'rifah. Marah itu. Ente mau berakhlak kayak Allah, emang ente Allah? Udah udah sekotak itu dah pemahamannya, nggak bisa diutak-atik lagi. Biar digetok palanya tetap nggak ngerti. Biar sampai bonyok palanya itu. Lain ente makhluk nggak boleh. Ini bahaya, ini syirik. Ya. Nah, itu sebab laisa ala tahqiq fil ma'rifah. Man yuhaddis bi hadisil ma'rifah inda abna'il akhirah. Pakai fa abna'i dunia. Ama abna akhirat saja itu nggak bisa kalam ahli ma'rifat itu direalisasikan. Bagaimana kepada ahli dunia, ulama dunia? Ya. Ada lagi mengatakan, aku berbicara kepada orang, tidaklah aku berbicara ini orang sufi. Aku bicara kepada orang hanya mengajak kepada Allah. Makanya orang sufi kalau bicara, ibadah karena Allah, untuk Allah, untuk Allah, karena Allah, untuk Allah, lillah, ridho, karena Allah, ikhlas. Selalu begitu, untuk ngajak dulu kepada Allah. Jika sudah betul jalannya, sudah tawajuhnya, sudah sidik, baru bicara tentang ma'rifah. Kalau enggak paham. Man lam yakun lahu halawatul ma'rifah wa ru'yatul minna wa syukrun ni'mah wa lazazul qurba wa khawful mufaraqah wa unsus suhbah wa ikhlasul ibadah wa sururul hidayah falaysa lahu an yatakallam bi kalami ahli al-ma'rifah. Al-faqir faqat qira'ah bas yani. Wa in takallama fala yuhammil fawqa taqa fala yamna ahlul hajah wa la yudayyi ahlul ghaflah. Orang yang tidak merasakan nikmatnya makrifat dan melihat minna anugerah Allah itu dan tidak bersyukur kepada nikmat, tidak pernah merasakan kelezatan dekat dengan Allah. Dekat itu bukan sholat. Ya, dekat itu adalah sama sifatnya. Artinya dia mempunyai sifat-sifat mulia itu. Itu dekat. Dan takut berpisah.
dan nyaman bersahabat dengan Allah, ikhlas ibadah dan kegembiraan hidayah. Tidak boleh berbicara dengan ucapan ahli ma'rifah. Ya. Jika berbicara, maka dia tidak akan yuhammil faqat taqah, enggak akan bisa membawanya ya di atas kemampuan itu, di atas ya. Dan juga tidak mencegah alul hajah. Kalau juga berbicara, jangan berbicara yang terlalu tinggi yang tidak dapat dipahami. Tetapi juga tidak boleh dilarang jika orang memang mampu memahaminya dan dia perlu. Ya. Dan jangan menyia-nyiakan ahli ghaflah, karena ahli ghaflah akan menambah ghaflah kalau ada mereka. Tub min dzunubik, kita habiskan ini. Ya. Tobat dari dosamu. Coba ini berbicara tentang hikmah ya. Wa hukiya anna rajulan jaa ila arifin qala hadithni faqala inna mathali ma'ak karajul waqa'a fil qazurat fadhahaba ila al-attar wa qala ayna at-tib faqala al-attar idhhab ishtari al-ashnan waghsil nafsak wa libasak thumma ta'al fatatayyab. Ya Allah. Ini lanjutannya. Kalau kita ingin memahami ahli ma'rifat, mulai dari tobat dulu, artinya suluk ilallah. Itu sebab di dalam maqamat ruqyah, di dalam tasawuf, semua sepakat ulama mengatakan awalil maqamat at-taubah. Tobat untuk apa? Untuk bisa muhasabah. Muhasabah untuk apa? Untuk menimbulkan rasa takut dan harap kepada Allah. Jika sudah punya rasa takut kepada harap, berarti dia sudah mulai jalan kepada Allah. Kalau belum. Tobat aja belum cukup. Dan harus muhasabah, introspeksi, ulang. Nanti tumbuh itu sifat takut dan harap. Takut dulu yang kuat. Apabila takut tumbuh, berarti kita secara rohani sudah berjalan. Meskipun dia belum baiat, dia sudah suluk fit thariq. Sudah jalan di dalam tarikat ilallah. Ini orang datang beat dulu, tobat juga belum. Takut juga enggak. Akhirnya ngaku sebagai ahli tarikat, sombong. Akhirnya malah merasa bahwa dia wali, khurafat terus. Aneh-aneh. Ya. Saya secara pribadi ngatakan, kumpul ada orang yang aneh-aneh terus saya keluar. Ya. Itu tasawuf ahlul aneh. Ya. Tasawuf itu akhlak dan sederhana. Sudah. Dan itu tidak sedikit memenuhi ya, komunitas orang-orang sufi. Nah, ada cerita, ada seorang datang kepada orang arifin. Lalu dia bilang, ya hadis ini, yani ausi ini, nasihatin aku dong, gitu. Lalu orang sufinya mengatakan begini, aku dengan kamu itu seperti apa? Seperti orang yang bergelimang kotoran, waqa'a fil qazurat. Kemudian dia pergi ke orang tukang minyak wangi. Mana minyak wangi? Mungkin kata orang tukang minyak wangi, sono mandi dulu, sabunin dulu, pakai baju, baru beli minyak wangi. Lah bagaimana habis gupak, tahu gupak? Kalau orang sini tahu gupak, ini yang dari jauh tahu gupaknya. Berlimangan lumpur itu gupak namanya. Masa ada orang bergelimangan kotoran, sampah, datang ke tukang minyak wangi. Mana minyak wangi? Mau ngewangiin dirinya. Lah mandi dulu atuh, pakai baju yang baru-baru. Nah itu orang datang ke arifin minta nasihat. Ya, langsung artinya hadisnya itu ceritakan tentang ma'rifat. Seolah-olah hadis nih yani. Ya. Anil ma'rifah, anil hikmah, anil. Enggak bisa. Lah, kalau dia ngomong, dia nanya itu apa, itu siapa? Ya. Karena yang bicara jika arifin adalah bicara
insan rohani. Yang datang ya, insan perut. Insan materi. Katakan begitu. Dia minta, coba dengerin dong omongan insan rohani itu. Lah nggak ngerti. Nah, maka diumpamakan seperti itu. Maka si Al-Attar akan mengatakan, pergi ishtaril asnan. Ya. Ya katakanlah beli tempat alat untuk menggosok baju. Terus mandikan dirimu dulu, cuci pakaianmu dulu, baru datang ke sini dan baru pakai wangi-wangi. Nah, tobat mujahadah dulu. Nah, kita ini semuanya mujahadah. Jangan merasa bahwa kita itu ibadah. Ibadah kita sedang mujahadah. Salat kita mujahadah, puasa kita mujahadah. Dalam kehidupan kita sehari-hari di rumah dengan istri, dengan anak, dengan masyarakat, ya, itu mujahadah. Ya. Makanya banyak orang punya ilmu alim, lalu terjun di masyarakat, berdakwah, lalu ada yang mitnah, ada yang hasud, pusing. Ngapa ya saya ngapa-ngapa di lah. Ya. Itu orang kok begitu amat. Jadi dakwahnya ngomongin perilaku orang saja. Dia nggak ngerti. Ya. Karena dia bukan dokter. Kalau dokter kelihatan orang jalan, wah sakit nih, kasih obat sakit, nggak ditanya kenapa lo. Ya, gitu. Akhirnya malah bikin orang tambah sakit. Karena orang sufi melihat semua perilaku orang penjelasan tentang Allah. Dia mengerti bahasa itu. Lalu kita mau ngedengar bahasa Arifin, pakai apa mengertinya? Kalau kita nggak punya hati yang bersih, nggak dicuci dulu, ya, maka semua kehidupan amal soleh ibadah kita itu adalah sedang melawan nafsu. Bukan sedang menyembah Allah, belum. Wa kadzalika anta la takhta nafsak bi anjasiz dzunub. Kamu mengotori dirimu dengan najis-najis dosa. Fakhud asnanal hasrah wa tinan nadamah. Kamu harus merasa kecewa dulu, artinya dengan diri kamu, ya Allah, nyesel dulu. Wa ma'ut taubah, cuci dengan air taubah, taubat dulu, wal inabah. Wa tahir zawahirak bi ijanatil khaif war roja. Cuci zahirmu dengan baskom, khauf dan roja. Coba, itu kan perumpamaan. Taubat, muhasabah, nanti timbul khauf dan roja. Kalau umpama baju, ambil gosokan pakaian, ya, campur tanah, gosok, campur air taubat, ambil baskom, baju itu celubin ke baskom takut dan harap, artinya memiliki sifat itu semua. Min anjasil jurmi wal jafa, dari najis, jurum, perbuatan buruk, tindak-tindak yang menyakiti orang, dan jafa, ya, apa sifat-sifat kasar kepada orang. Summa izhab ila hammami zuhdi wa tuqa. Kemudian pergi itu ke apa? Ke kolam zuhud, nyebur sana ke balong. Apa? Kolam zuhud dan taqwa. Wagsil nafsak bima isidki was safa. Bersihkan lagi sekali lagi dirimu dengan air sidik. Udah tobat, udah muhasabah, udah khaut, udah roja, baru sidik. Jika orang sudah punya sidik, berarti dia sudah star. Kalau kayak apa? Kalau kayak orang mau balap, ya, starnya itu adalah sidik. Orang masuk tarekat jika sudah sidik itu star namanya. Jika belum, itu masih pergi ke sana, sedang nyiapin, ya, sedang nyuci baju dulu, ngebersihin dulu, siap-siap dulu. Itu yang disebut perbaiki akidahmu itu. Tujuanmu apa hidup ini itu perbaiki. Summa i'tini hatta utayyibak bi'atri ma'rifati. Baru kamu datang ke aku minyak wangiin dengan minyak wangi makrifatku. Baru mewarisi makrifat. Coba. Ya. Itu singkat. Ya. Kita udah tobat, udah katakanlah
Baiat itu sebetulnya, baiat itu, antum perhatikan baik-baik. Baiat itu gapura taubat itu. Taubat agung itu baiat. Ini taubat pertama, ini taubat dari dosa-dosa dulu, taubat dulu. Apabila sudah baiat, ini namanya taubat agung. Apa? Baiat itu bukan tobat dari dosa. Baiat adalah tobat dari ibadah yang selain Allah kepada ibadah untuk Allah. Itu baiat. Kita bersahabat, bersuhbah itu lebih dulu prakteknya. Kecuali orang yang memang sudah sidiq. Seperti Imam Al-Ghazali, dia mujtahid mutlak, dia hafizil Quran wal ahadith, dia ahli faqih, usuli, dan dia alim. Lalu datang ke gurunya, nggak ada baiat lagi, langsung jadi. Ya. Bukan nggak ada baiat lagi, langsung baiat, langsung mudah. Ya. Suhbah sebentar, sudah. Karena memang sudah sidik. Gitu. Udah betul-betul dia jujur ingin minyak wangi makrifat itu. Wa qala ba'dun nas li'arifin inni la a'rifu kalamakum, katanya. Ada orang ngomong, saya enggak ngerti ucapan kamu. Kalamul akhras la ya'rifuhu illa ummuh. Anak gagu yang ngerti ibunya. Udah. Ya, anak kecil belum bisa ngomong tuh. Anak kecil belum bisa ngomong, yang ngerti siapa? Ibunya. Ya. Kita mah kagak ngerti. Nangis kata ibunya, kasih makan. Main. Apa sih lo? Kagak ngerti. Seperti itu orang nggak ngerti kalam ahli ma'rifah. Siapa yang ngerti? Ya. Ibunya. Ahlinya. Ya. Seperti itu. Wa min kalami Isa alaihi salatu wassalam ya sahibal hikmah kun kat-tabibin nasih yadu' dawa haitsu yanfa' wa yamna' dawa haitsu yudir. Haitsu yadur. Ya. Orang yang memilih hikmah jadilah seperti dokter yang bijak. Ya, nasih itu adalah orang yang tahu mana yang baik untuk ini, yang tidak baik untuk itu, nasih. Yang memberi obat yang tepat, yang bermanfaat, dan melarang obat kalau membahayakan. Ya. Makanya ada dokter yang tidak nasih. Sakit apa? Sakitnya ini, saya batuk-batuk melulu. Udah minum ini. Udah nggak dicek lagi. Ya. Nggak tahu ini ngehantam ginjalnya. Ya. Itu namanya tidak hakim, tidak nasih. Begitu juga nasihat. Ya. Itu sebab didengar dulu, baru oh sudah obatnya ini. Artinya dikasih nasihatnya begini yang cocok. Taib. La tada'il hikmata fi ghairi aliha fatakunu jahila. Jangan kamu berikan hikmah itu di bukan ahlinya, maka kamu bodoh. Wala tamna'ha min ahliha fatakunu zalima. Tapi juga jangan kamu larang, kamu halang untuk memberinya kepada ahlinya, kepada orang yang memang patut. Para salikin itu adalah orang yang memang ahli untuk menerima hikmah. Ya. Kalau tidak diberikan, zalim. Wala takshif sirrak inda kulli ahadin fatasir muftadiha. Maka jangan membuka rahasiamu pada setiap orang. Karena itu akan membuka, artinya membuka aib. Aurat itu kan rahasia kita. Kita unjuk-unjukin orang lah kan aib. Gitu. Itu sebab orang ahli sir, ahli ma'rifah, jika dia bicara tentang batin, itu aurat bagi orang yang bukan muhrimnya, sampai istilahnya begitu. Ya. Maka ada istilah begini, wali itu seperti putri Tuhan diumpamakannya. Yang boleh megang hanya muhrimnya. Itu semua perumpamaan. Wali itu bukan orang, tapi
isi makrifat itu. Manusia rohani itu, wali itu. Manusia rohani. Yang boleh paham adalah orang yang memang ahlinya. Ahlinya ini orang yang memang orangnya. Nah, para muridin, para salikin itu adalah orang yang akan mendapatkan wilayah itu. Nah, bicara kepada mereka, itulah muhrimnya. Itulah yang boleh melihatnya, yang boleh mendengarnya. Kalau kepada orang, itu nggak bisa. Maka selalu mengatakan, wali itu putri Tuhan. Bagi yang ingin melamarnya, bayar maharnya. Kita ingin mempunyai wilayah, dikatakan al-auliya araisullah. Gitu. Orang yang ingin yakhtubha fadfa' samanah katanya. Orang yang ingin mengambilnya, bayar maharnya. Nah, wali itu adalah manusia rohani. Jika kita ingin itu jadi mendapatkan itu, mujahadah dulu, taubat dulu, itu maharnya. Nah, para salikin, orang yang lagi ngebayar mahar, maka boleh ketemu, karena dia mengawinin. Boleh cerita tentang hikmah, hakikat, ma'rifah kepada para salikin. Paham ya? Itu maksudnya. Taib. Waqala Zunnun rahimahullah, ra'aitu rajulan aswad yatufu haulal bait wa yaqul anta wala yazidu ala dzalika lafz syai'a. Faqultu ya Abdullah ayu syai'in anaita bih? Fa ansha'a yaqulu bainal muhibbina sirrun laysa yubshih khattun wala qalamun anhu fayahkih narun tuqabiluh unsun yumazijuh nurun yukhbiruhu an ba'di ma fih syauki ilaihi wala abghi bihi badala hadhi sarairu kitmanin tunajih. Ada cerita dari Sidna Zunnunil Masri. Dia melihat ada orang hitam. Kenapa pakai ada hitamnya begitu? Artinya hamba sahaya, bukan orang pembesar. Ya. Tawaf di Ka'bah, doanya cuma anta. Ya. Ini kalau orang yang nggak paham tentang hal hadhihi bidah. Ya, ini enggak ada dari Nabi. Man laisa. Ya, tidak, itu hal. Ya, itu hal namanya tuh. Itu bahasa hal tuh. Dan enggak lebih dari itu ucapannya, anta. Lalu ditanya, "Hei, hamba Allah, ngapain ente? Anta baik." Ada bahayanya tuh. Lalu apa jawabannya? Antara para pencinta, ya, ada rahasia yang nggak boleh diumbar. Tahu diumbar? Bahasa Cibitung udah ya. Ya. Antara dua kekasih punya rahasia yang nggak boleh diumbar. Karena kalau ngomong apa baik, orang nggak paham. Ya. Coba kalau dia misalnya dia ngomong tiba-tiba, aku adalah engkau, engkau adalah aku, tidak ada di sana kecuali engkau. Ya. Aku pun tidak ada, itu pun lah kan, wah ini ngaco nih. Nah, karena itu cinta. Ya. Belahlah dada aku, tidak ada. Wah ini orang gila. Lah dada sila dibelah. Tidak ada tulisan, tidak ada pena yang untuk diceritakan. Ya. Dan antara pencinta itu ada api yang dihadapi. Ada rasa nyaman ya, yang berkecamuk di dalam dirinya. Ada cahaya yang dia ceritakan tentang sebagian yang ada di dalam dirinya. Rinduku kepadanya dan aku tidak ingin ada ganti. Inilah rahasia yang tersembunyi yang aku bisikan kepadanya. Kekasih cukup anta. Udah ngerti. Ya. Coba kita ngomong sama teman, udah nggak ada lagi neng, emang lu doang udah atu-atunya, ngerti itu. Luas dalam sebuku itu kalau mau diterangin. Ya. Udah ngerti. Anta itu hal. Ya. Itu sebab kenapa ada orang zikir ya, awal la ilaha illallah, la ilaha, akhirnya Allah. Akhirnya hu.
itu adalah satu hal yang tidak bisa diungkap. Nah kita belum punya hal. Ya. Fa in lam yajid falyatawahhajad. Ya. Tetapi mesti ada syaikh. Tidak dicoba-coba sendiri. Nanti bisa-bisa jadi nyanyian nanti jadi nyanyian gambus. Tidak. Itu hanya dalam lingkup dia bersama gurunya. Boleh. Ya. Kita mengucapkan zikir hal dan bahasa yang khusus suasana ma'rifat dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah kita selesai. Ya. Karena kemarin yang duluan sisanya itu kan ada jadi. Ya. Taib naqifuna walhamdulillah al-Fatihah. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latifu, Ya Latif, Ya Latifu, Ya Latif, 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 Ya Latif.